Banyak yang bertanya, apa dan seperti apa bedanya antara video YouTube publik gratisan dan video khusus untuk member di channel YouTube Arif RH Vibrasi. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya berikan contoh langsung. Video berikut ini adalah salah satu contoh video khusus untuk member. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam video edisi spesial khusus member yang ke-22. Terakhir kali kita membahas tanya jawab, berarti video sekarang adalah video tentang materi. Nah, sebelum masuk, saya ingatkan buat Anda yang baru pertama kali bergabung, agar berhenti nonton video terbaru dan nonton dulu video dari yang nomor 001 supaya pembelajaran lebih urut. Ingat ya, supaya Anda lebih paham harus urut. Yang kedua, buat Anda yang sudah lama bergabung, pastikan Anda ngecek mode pembayaran Anda tuh cukup atau tidak untuk didebet setiap bulan 19.900. Jadi Anda jangan lalai, karena kalau Anda terdepak dari sini karena saldo nggak cukup, itu untuk balik ke sini kadang nggak mudah ya. Saya udah mengingatkan berkali-kali nih, ada yang kena kayak gitu dan saya nggak bisa bantu gitu. Yang ketiga adalah saya disengaja tidak memberi nama judul pada video-video di member supaya Anda tidak milih-milih tema, supaya semua ditonton. Jangan cuma milih yang tentang uang misalnya. Kemudian nanti di materi ini, dalam video ini, jangan bertanya di bagian komentar pada video ini. Untuk tanya jawab, nanti ada postingan tersendiri yang beberapa hari ke depan akan saya posting di community, ya, komunitas ya. Ada postingan khusus untuk member, saya akan berikan kesempatan Anda menuliskan pertanyaan Anda di situ, supaya nanti menjadi bahan saya untuk jawab di video selanjutnya. Gitu ya. Oke, teman-teman, dalam video kali ini, sebagaimana sudah diinfokan, saya akan membahas tentang manajemen dan trik mengatasi overthinking. Nah, sebagaimana biasa, saya kalau membahas materi, pasti saya adalah orang yang menjadi pelaku. Ya, saya pernah overthinking, saya bisa mengatasi overthinking, baru saya buat materinya. Dan ini materi baru pertama kali saya bagikan di membership, gitu ya. Nah, kalau dari kata-katanya di sini manajemen artinya kayak misalnya gini, manajemen emosi artinya emosi nggak bisa dihilangkan, bisanya dikendalikan, diatur. Ya sama dengan manajemen di sini terkait dengan overthinking ya. Thinking itu adalah bagian dari diri kita, berpikir itu bagian dari diri kita, tidak bisa dihilangkan. Nah, cuman bagaimana nih cara mengelola, mengatur dan trik-trik teknis untuk mengatasi supaya kita bisa mengatasi overthinking dan kapan sesuatu thinking disebut over. Itu yang kita akan bahas ya. Nah, teman-teman, kita mulai dari poin satu bahwa pikiran itu merupakan sesuatu yang ada dalam diri kita yang ketika dia bekerja itu dinamakan berpikir atau think. Nah, dari hasil berpikir itu menghasilkan pemikiran atau thought. Jadi mind, think, thought. Pikiran, berpikir, pemikiran atau gagasan. Nah, saat kita berpikir, maka ada beberapa aktivitas yang sangat mungkin tercakup di dalamnya, yaitu bertanya, mempertanyakan, mencari jawaban, membandingkan, berandai-andai, menyimpulkan, memberikan label atau menghakimi. Bertanya itu ya Anda karena heran dengan sesuatu ya. Nah, bertanya ada lagi yang berbeda, yaitu mempertanyakan. Kalau bertanya itu ingin tahu, kalau mempertanyakan itu kita ragu dan ingin mendapatkan konfirmasi atas sesuatu yang kita ragukan. Apa iya sih? Kok bisa sih yang benar? Nah, itu mempertanyakan. Mencari jawaban itu sebetulnya sepaket dengan bertanya tadi, tapi saya pisahkan karena ada orang yang bertanya itu nggak dijawab pun ya udah. Tapi kalau mencari jawaban itu dia akan berusaha untuk mencari jawaban, walaupun jadi tidak boleh tidak ada jawabannya. Nah, ini beda, makanya saya bedakan. Kemudian membandingkan, kok gue lebih miskin ya dibandingkan dia, kok gue lebih cakep dibanding dia.
Itu adalah membandingkan berandai-andai seandainya kalau gue punya duit banyak, seandainya utang lunas semua. Kemudian menyimpulkan ya, Anda melihat satu fenomena, kemudian oh kayaknya gini deh. Oh, inti dari buku ini tuh gini. Kemudian memberikan label atau menghakimi. Anda melihat di medsos ada orang yang jalan-jalan, posting foto ya dengan keluarganya sedang di Eropa. Lalu Anda memberikan label, menghakimi, wah tukang pamer. Nah, itu adalah menghakimi. Nah, dan sebagainya. Jadi aktivitas berpikir ini meliputi banyak hal. Dan kalau Anda melakukan itu di dalam pikiran Anda, bertanya, mempertanyakan, mencari jawaban, membandingkan, berandai-andai, itu tidak salah ya, karena itu artinya Anda sedang berpikir. Nah, yang kita persoalkan sebetulnya bukan berpikir, tetapi ketika itu menjadi overthinking. Saya sering bahas di video publik bahwa apabila kita berlebihan dalam banyak hal, itu akan menjadi masalah. Sebagaimana kita masak, butuh gula, tapi kalau kelebihan gula, over itu berlebihan, maka jadi malah nggak enak, jadi mual, enek, ya. Kita cinta, tapi kalau terlalu cinta bisa jadi posesif dan itu malah bikin nggak nyaman orang yang kita cintai. Nah, dalam kasus overthinking, over ini ukurannya subjektif. Jadi Anda tidak boleh melabeli gue kayaknya overthinking. Karena kata over, ya, itu ada takarannya. Termasuk Anda melabeli orang lain. Kamu kayaknya overthinking deh. Nah, supaya tidak lebay, apakah kita over atau tidak, maka kita harus punya takaran yang jelas ya. Sebagaimana kita mengatakan overweight ya, itu harus ada takarannya, tinggi badan berapa, beratnya berapa, rasio ideal berapa, baru penyimpangan dari itu bisa kita sebut underweight atau overweight. Nah, bagi saya tanda overthinking secara subjektif adalah pertama kalau Anda mulai sulit atau tidak bisa tidur yang malam hari ya, bukan yang siang hari. Jadi kalau Anda malam itu mengalami gangguan tidur, sulit atau bahkan tidak bisa tidur, maka sangat mungkin Anda mengalami overthinking. Lanjutannya, Anda tidak bisa fokus. Ya, sulit sekali untuk berkonsentrasi. Nah, tentunya ini menjadi lanjutannya lagi adalah tidak produktif. Anda sulit banget kan untuk menghasilkan satu produk, menghasilkan satu karya karena namanya tidur itu dibutuhkan, ya fokus dibutuhkan untuk bisa produktif. Kemudian lemah di tataran action. Orang kebanyakan mikir, akan energinya kesedot ke situ. Sehingga dia tidak punya energi untuk action. Orang capek mikir dengan orang capek olahraga tuh beda loh. Ya, Anda kalau capek mikir itu di bawah tidur nggak bisa. Tapi kalau Anda capek olahraga, capek fisik, itu tidur lelap sekali. Itu beda sekali. Nah, kemudian pada tataran yang lebih berat lagi, itu mulai terganggu kinerja tubuh Anda dan sampai muncul penyakit fisik. Jadi kalau Anda udah mulai muncul penyakit fisik, ini sudah mulai alert yang sangat keras. Artinya ini tidak bisa disepelekan, Anda harus atasi itu. Nah teman-teman, untuk kita supaya bisa mengatasi overthinking, maka mulailah mendiagnosa diri kita. Nah, apakah kita overthinking? Cek apakah kita ada gejala-gejala tadi. Apakah sulit tidur, tidak bisa tidur, sulit tidak bisa fokus, tidak produktif, lemah di tataran action, kinerja tubuh terganggu, dan muncul penyakit fisik. Apakah semua tanda itu ada? Kalau ada, berarti sudah pada level gejala yang berat. Kasih skala 0 sampai 10. Kira-kira ada di berapa nih? Gua overthinking di level 8. Ya, gua level 10 overthinkingnya. Anda kasih nilai secara subjektif, sehingga Anda bisa tahu. Nah, setelah Anda bisa mengamati gejala pada diri Anda, nah, Anda perlu mengamati sejak kapan itu terjadi. Oh, gue tuh mulai overthinking, itu sejak menikah. Nah, ada apa itu di zona itu? Nah, karena dengan kita mengetahui kapan terjadinya, akan bisa melokalisir kemungkinan penyebabnya. Nah, penyebab ini ada dua, kalau dalam pandangan saya. Ada yang disebut sebab internal dan sebab eksternal. Jadi sebab internal itu adalah Anda mikirin sesuatu yang sebetulnya di luar sana nggak ada. Jadi Anda bikin masalah di dalam diri Anda sendiri. Ya, Anda ada temen yang mungkin bikin postingan A, postingan B, yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan Anda, lalu Anda seolah-olah itu tuh kayaknya nyindir gue deh. Ada apa ya kalau dia iri sama gue? Sebetulnya sebab eksternalnya nggak ada, tapi Anda bikin sendiri di dalam diri Anda. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebab eksternal. Itu memang sebab di luar ada. Anda pusing, nggak bisa tidur, ya.
mual-mual. Kenapa? Karena Anda punya utang yang harus segera dilunasi. Anda harus bayar cicilan. Nah, kalau yang tipe yang kedua ini, yang eksternal, Anda mau bereskan pikiran Anda pun tetap susah karena memang ada sebab eksternalnya. Emang kalau Anda sudah bisa nggak mikir punya utang, terus utangnya jadi selesai, kan nggak, tetap ditagih. Oke ya, jadi jangan lari dari masalah untuk sebab eksternal ini. Anda harus selesaikan. Kemudian Anda cermati juga, ya dalam diagnosa ini, Anda itu overthinking tuh karena siapa atau tentang apa. Jadi tentang siapa atau tentang apa. Jadi misalkan tentang siapa tuh Anda mikirin bos, mikirin temen, mikirin orang tua, itu tentang siapa. Atau apa, apa itu Anda pengen kaya, Anda pengen punya HP, itu kan tentang apa ya, bukan siapa. Jadi dengan begitu Anda jadi jelas banget kira-kira persoalannya itu tentang terkait dengan manusia atau terkait dengan konsep-konsep. Lalu seberapa sering dan kapan terjadi? Gini, apakah Anda overthinking hanya malam hari? Kalau siang enggak gitu loh. Apakah Anda hanya overthinking kalau sedang sendirian atau kalau ada orang lain Anda tidak overthinking? Jadi dicermati sedetail mungkin karena namanya diagnosa supaya kita tahu betul seberapa overthinking kita dan overthinking yang seperti apa. Sebagaimana dokter, dia tidak terburu-buru memberikan obat, tapi mencoba untuk mendiagnosa penyakit pasien itu apa supaya tidak salah obat. Oke ya. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan, jika ada unfinished problem, Anda punya utang belum selesai, ya maka untuk bisa menyelesaikan overthinking Anda, tidak ada jalan lain selain Anda menyelesaikan itu. Jadi, Anda tidak bisa lari dari masalah ini. Overthinking artinya bisa juga bahwa sadar Anda melihat diri Anda itu lari dari masalah. Dulu saya pernah melakukan ini, saya punya utang banyak, tidak saya selesaikan, saya lari, saya susah tidur dan sebagainya. Mau Anda meditasi, mau Anda apa, itu tidak akan hilang karena memang masalah di luar sana ada yang belum selesai. Makanya fokus saya waktu itu, oh ternyata memang ini harus diselesaikan. Saya berjuang supaya saya lulus kuliah, saya berjuang supaya utang lunas. Maka overthinking saya selesai. Oke ya. Nah, yang sebetulnya agak rumit itu internal cause karena tidak ada yang bisa diselesaikan di luar sana. Karena itu urusannya dengan diri Anda sendiri. Dan jangan sepelekan. Karena kadang kita berpikir, wah masalah di luar kan lebih susah Pak. Karena berhubungan dengan sesuatu di luar. Kadang tuh gini, masalah di luar itu lebih mudah dilihat. Lebih mudah dipetakan harus ngapain. Tapi masalah di dalam, kadang memetakan sebabnya itu pun sulit. Apalagi kita mencoba untuk menyembuhkannya. Dan banyak kasus. Saya menemukan orang-orang yang mengalami overthinking itu yang lebih susah diselesaikan yang internal problem, bukan external problem. Oke ya. Nah, kemudian Pak, saya sudah melakukan diagnosa. Ya, sudah saya renungkan, sudah saya amati, sudah saya lakukan step-step yang tadi Bapak sampaikan, tapi kok kerasanya nggak ada sebabnya ya. Nah, misalnya sebab eksternal nggak ada, sebab internal nggak ada. Nah, kalau Anda merasa seolah-olah tidak ada sebab, maka curigalah pada gangguan biokimia pada tubuh Anda. Nah, contohnya gini, orang yang mengalami sakit GERD ya, gastro apa itu ya, pokoknya asam lambung yang reflux ya, ya disebutnya bisa GERD, bisa LPRD, tapi beda-beda tipikal nih. Cuman mirip-mirip asam lambung. Jadi sebenarnya manusia ini kan makhluk biokimia. Mohon maaf ya, kalau Anda minum eh, pil ekstasi, walaupun saya belum pernah, Anda akan merasakan kesenangan. Sebetulnya kan itu hanya karena gara-gara minum pil itu, biokimia tubuh Anda berubah, muncul memicu hormon-hormon senang sementara yang nanti menimbulkan kecanduan, muncul dopamin dan sebagainya, yang membuat Anda seolah-olah bahagia. Ini adalah panduan bagaimana cara untuk menjadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Member dengan subscriber itu beda. Jadi, Anda masuk ke halaman YouTube saya, Anda bisa lihat di sini, lalu di sebelahnya tombol subscribe, itu ada tombol gabung. Kalau pakai bahasa Inggris, ada subscribe, ada join. Nah, kalau Anda klik tombol gabung atau join itu, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada 4 pilihan menjadi member. Nanti Anda bisa baca sendiri, di situ dijelaskan berapa biayanya dan
apa saja keuntungan yang Anda dapat dari setiap level. Dan yang paling murah Anda bisa bergabung dengan Rp19.900. Anda bisa menyimak video edisi spesial khusus member, video yang tidak bisa dilihat secara publik, durasinya 30 menit sampai 1 jam ya, lebih detail, lebih dalam. Ada sesi tanya jawab, ada diskon 100.000 kalau misalkan ada kelas online Arif RH, dan seterusnya Anda bisa baca. Nanti di sini Anda silakan Anda pilih nih, mau mau bergabung di level 1 reguler, level 1 premium, level 2 reguler, level 2 premium. Kemudian bagaimana caranya ketika Anda mau bergabung? Ya, Anda pilih tadi, lalu Anda klik gabung. Ketika Anda klik gabung, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya. Misalkan saya pilih yang level 1 reguler, Rp19.900 per bulan. Nah, nanti di sini Anda tinggal pilih, Anda mau bayarnya itu pakai apa? Ada kredit card, debit card, ShopeePay, Dana, GoPay. Anda bisa setting. Nah, kalau misalnya, Pak, saya mau bayar pakai pulsa, tidak pakai opsi yang ditawarkan di awal ini, Anda tinggal setting dulu. Jangan langsung ke sini, Anda setting dulu di Play Store Anda. Anda masuk di HP Anda kalau Android, masuk ke Play Store, nanti Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda lihat di sini tampilannya, lalu Anda klik yang ini, yang ada gambar di sudut kanan atas ini. Kalau Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya Arif RH Vibrasi. Lalu ke bawahnya Anda bisa lihat ada payment and subscription atau pembayaran dan subskripsi dan langganan. Anda klik itu, nanti akan masuk ke halaman yang sebelah ini. Anda pilih payment methods. Nah, di payment methods ini nanti Anda bisa memasukkan apa mode pembayaran yang Anda akan gunakan sebagai yang untuk bayar membership. Silakan Anda setting sendiri di sini. Dan kalau Anda masih ingin tahu lebih banyak, Anda bisa klik More Payment Setting. Nah, kemudian nanti setelah prosesnya selesai, Anda akan mendapatkan email. Jadi tunggu sampai email ini masuk. Emailnya kurang lebih seperti ini. Welcome, Anda sudah jadi member. Nah, untuk memastikan apakah Anda sudah jadi member atau tidak, mudah saja. Anda buka lagi YouTube saya, nanti akan muncul yang namanya tab membership atau langganan. Jadi ini tab home, video, short, Anda ke kanan kan kalau pakai HP ya, digeser, nanti ada membership. Kalau diklik nanti muncul seperti ini. Anda akan melihat status Anda member level berapa, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Anda juga bisa ubah level Anda dari level 1 reguler mau jadi level 2 reguler misalkan. Anda bisa ubah kapan saja. Dan buat Anda yang sudah jadi member, Anda pastikan selalu cek tab community dan membership. Karena disitulah nanti Anda akan dapat info-info dan video-video terbaru untuk Anda simak. Untuk Anda yang menggunakan iPhone, ini tampilan Apple ID Anda. Silakan Anda nanti masuk ke Payment and Shipping. Kemudian nanti Anda ubah di sini. Kalau saya ini di sini pakai Mastercard, pakai kartu kredit, atau Anda tambahkan add payment method di HP saya yang satunya, iPhone juga, itu saya gunakan GoPay, bisa juga. Jadi silakan Anda setting sendiri di sini. Untuk yang punya iPhone. Baik teman-teman, ini penjelasan singkatnya. Silakan Anda putar ulang jika belum paham. Dan jika Anda masih kebingungan, silakan WA saya di nomor yang tertera ini. Tapi seharusnya kalau Anda menonton panduan ini dengan benar, dengan teliti, semuanya sudah jelas. Sampai ketemu di zona membership YouTube Arif RH Vibrasi. Nah, artinya dalam kasus lain, kalau tubuh Anda itu secara biokimia memproduksi ya, secara biologi memproduksi hormon-hormon stres seperti adrenalin yang berlebihan, kortisol, maka Anda bisa akan mengalami overthinking yang entah itu sebabnya apa. Jadi kalau Anda nggak tahu sebabnya, maka segeralah kalau bisa Anda check up. Ya, Anda ke dokter, Anda check up, ya medical check up, sehingga ketahuan jangan-jangan ada yang bermasalah dengan tubuh Anda. Karena dulu eh, saya juga ngalamin itu. Ya, dan ada beberapa alumni saya mengalami itu. Dia nggak ada masalah di eksternal, dia tidak ada masalah di internal. Tapi ternyata tubuhnya bermasalah dan itu yang menyebabkan dia mengalami overthinking. Jadi selama persoalan di tubuhnya itu hormonalnya dibenerin ya dan sebagainya, eh,
asam lambungnya diberesin, maka dia akan overthinking. Nah, yang repotnya kalau Anda terlambat mengetahui ini, aslinya tidak ada masalah di luaran sana karena Anda terpicu oleh GERD, Anda overthinking, lalu Anda akhirnya menciptakan masalah sesungguhnya. Akhirnya seperti lingkaran setan. Jadi tadinya nggak ada, jadi dia ada-adain, dan akhirnya kita tidak tahu mana yang harus diberesin dulu. Kemudian gini, sekarang, apakah menyembuhkan overthinking semudah itu? Dalam faktualnya, kadang nggak semudah itu kalau derajat overthinkingnya sudah sangat sangat ini ya, sangat advance. Sehingga sebelum kita bicara tentang bagaimana menanganinya atau bahkan sampai mengendalikan pikiran, maka saran saya, jika Anda belum mampu membereskan, maka overthinking ini diberikan satu apa ya? Kalau istilah saya itu dimanfaatkan atau diutilisasi. Ya, kalau misalkan ada gampangannya gini, kita punya anjing, susah banget untuk dikendalikan supaya dia ramah, dia galak banget. Sampai dengan kita bisa mengendalikan itu, ya udah taruh aja anjing ini sebagai anjing penjaga, karena dia galak gitu loh. Atau anjing untuk menangani kejahatan misalnya. Nah, idealnya nanti kita bisa clearkan, tapi kalau belum bisa, kasih satu cara untuk dimanfaatkan. Nah, pikiran yang overthinking itu kan sebenarnya kayak pikiran yang berlebihan energi. Jadi kayak bayangin ada anak yang apa ya istilahnya tuh over energy. Jadi dia tuh nggak mau diem, lari sana lari sini. Anak kayak gitu kasih aja mainan, betul nggak? Nah, sama dengan pikiran. Kalau pikiran kita itu terlalu over ya, tidak bisa diem, maka kasih dia kerjaan yang kalau perlu menguntungkan kita atau menghasilkan. Misalnya apa? Anda jadi penulis, ya. Saya itu bisa menulis artikel di Facebook sampai dulu itu sehari 5 artikel panjang-panjang. Itu karena saya overthinking. Ya, saya bisa menulis buku sedemikian tebal ya. 518 halaman sama berapa tuh yang satunya tuh? 698 halaman atau apa? Lupa saya. 800 lupa saya sampai buku saya yang terakhir itu. Intinya adalah kalau Anda nggak bisa mengendalikan pikiran dan tetap overthinking, kasih kerjaan sehingga Anda bisa dapat keuntungan. Ya. Atau kalau Anda nggak bisa jadi penulis, Anda bisa jadi inventor, penemu ya. Jangan salah ya, yang namanya Thomas Alva Edison, Albert Einstein, semua penemu-penemu itu adalah orang-orang yang overthinking. Oke, tanpa overthinking, mereka tidak bisa berkarya. Anda, saya yakin sudah sering melihat fenomena buah apel jatuh dari pohon. Tapi seberapa banyak yang memikirkan itu? Sebentar ya, agak pilek. Saya matikan AC-nya, terlalu dingin. Membuat konten kali ini cukup berat ya, karena saya lagi nggak begitu fit. Ya, suara juga Anda perhatikan tidak begitu clear, agak bindeng. Kemudian juga tadi ada musibah. Musibah bagi seorang konten kreator kayak saya udah bikin slide ini, jadi saya udah bikin video ini sudah sedikit lagi selesai, laptopnya ngehang. Jadi bayangin tadi saya sudah ngomong setengah jam jelasin ini, tiba-tiba laptopnya ngehang. Dan ini saya buat kedua kali. Mudah-mudahan aja eh, ini nggak bermasalah ya. Jadi ini yang kedua kali. Nah, teman-teman, tadi jadilah seorang inventor. Kemudian kalau nggak jadi konten kreator, Anda bikin channel YouTube. Ada ide apa, pemikiran apa Anda tuangkan. Jadi banyak orang yang nanya kepada saya, Mas Arif, ternyata bikin konten di YouTube setiap hari, misalkan sampai ratusan video kayak Mas Arif susah ya. Ya, saya bilang hanya orang yang overthinking yang bisa melakukan itu. Nah, jadi kalau Anda ingin jadi seorang konten kreator, kalau Anda tidak konten apa ya, tidak overthinking itu susah. Dan banyak orang yang tidak overthinking harus punya bagian produksi. Ya, dia divisi produksi yang selalu mencoba menghasilkan ide tiap hari yang dijadikan konten. Jadi orang yang tidak overthinking bisa jadi konten kreator kalau dia punya think tank atau divisi produksi yang overthinking. Jadi pekerjakan orang yang overthinking. Nah,
ketika seorang overthinking dikasih kerjaan kayak gitu, nulis dan sebagainya, maka overthinking itu tidak akan jadi beban. Jadi bayangkan, pikiran Anda tuh penuh banget, lalu dikeluarin. Jadi akhirnya ada penyaluran. Kayak Anda tuh over energi, kayak anjing ya. Kalau dia itu tidak diajak jalan-jalan ya, diajak lari, itu nanti resek di rumah. Nah sama, jadi pikiran kalau Anda overthinking, lalu tidak dikasih kerjaan, tidak dikasih pengalian, tidak dikasih penyaluran, maka dia akan resek banget. Dan itu akan mengganggu hidup Anda, mengganggu tubuh Anda, dan sebagainya. Tadi yang gejala-gejala overthinking ya. Oke, nah yang kelima ya teman-teman. Jadi setelah saya renungkan, jadi sumber overthinking itu kalau dalam perspektif yang kurang R nih, perspektif yang lain, saya petakan bisa disebabkan karena dua hal ya. Karena dua hal. Nah, sebenarnya barusan kepikir itu karena tiga hal ya, karena tiga hal. Jadi eh, saya tambahkan di sini karena tiga hal ya. Bentar ya, saya edit deh slide-nya biar Anda tidak tidak ini. Bentar ya. eh ini saya edit nomor berapa tadi? Ini baru kepikir soalnya. Nah, oke. Nah, udah saya edit. Saya balik ke sini, saya share lagi ya. Oke, jadi sumber overthinking ini bisa dalam perspektif lain bisa disebabkan oleh tiga hal. Ngeditnya belum selesai. Bentar. Sorry ya. Tiga hal. Nah, baru kepikir soalnya. Oke, ya. Jadi sumber overthinking itu dalam perspektif lain bisa disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama speed, dua kuantitas, tiga repetisi. Jadi gini, kalau Anda overthinking itu bisa karena kecepatan Anda itu dalam berpikir itu tinggi. Jadi pikirannya tuh mikirin besok, kemarin, ini, mikirin ini, cepat sekali. Dan kecepatan pikiran Anda ini yang menyebabkan Anda akhirnya mengalami berlebihan pikiran. Jadi apakah Anda pikirannya terlalu cepat? Itu sebab pertama. Yang kedua, pikiran Anda tidak terlalu cepat, tapi yang dipikirin terlalu banyak, gitu ya. Bisa juga. Nah, kita belum bisa bicara kombinasi. Atau yang ketiga, Anda tidak cepat pikirannya, Anda tidak juga terlalu banyak, tapi Anda mikirin hal itu diulang-ulang, repetisinya yang terlalu banyak. Yang dipikirin cuma satu atau dua, tapi diulang-ulang terus. Nah, Anda yang mana nih? Kecepatan, kuantitas, atau repetisi? Nah, yang repot, kalau Anda mengambil ketiganya, sudah pikirannya cepat, kuantitasnya banyak, repetisinya kacau. Ini yang overthinking yang super. Nah, saya berikan beberapa tips ya untuk Anda dalam mengatasi tiga hal ini. Yang pertama adalah, kalau Anda berurusan dengan speed ya, kecepatan pikiran berlebihan, maka Anda bisa melakukan hal-hal simpel. Karena gini, pikiran tubuh itu kan saling terkait. Orang yang pikirannya cepat itu gerakannya juga cepat loh. Orang jalannya cepat, ngomongnya cepat ya. Kemudian dia itu punya melakukan segala hal itu satset ya. Jadi orang satset itu cenderung overthinking dibandingkan orang yang tidak satset. Walaupun dalam takaran lain, orang yang terlalu lambat pun merepotkan, artinya dia juga lambat dalam merespon situasi gitu. Nah, kita bicara tentang speed yang berlebihan, maka cara untuk melakukan pengimbangan atau supaya tidak berlebihan adalah lambatkanlah gerakan. Jadi jadi Anda yang biasanya jalannya cepat, Anda lambatkan. Nah, saya terbantu sekali menikah dengan istri saya. Istri saya itu jalannya lebih lambat dibanding saya. Jadi saya sedikit terhambat oleh jalannya dia. Saya nggak bisa cepet-cepet kan. Nah, salah satu caranya adalah gandeng tangannya dia. Jadi kalau tangan dia digandeng kan saya nggak bisa
melebihi kecepatan dia jalan. Nah, kalau Anda belum menikah gimana? Ya, dengan sadar Anda lambatkan. Atau Anda berteman dengan orang yang lebih lambat dari Anda, gitu ya. Tapi jangan sampai jadi ke bawah selambat dia ya. Nanti Anda jadi kurang satset. Jadi Anda bisa gunakan banyak hal. Kemudian lambatkan bicara. Anda kalau ngikutin saya dari dulu, saya kalau ngomong di training, cepat banget. Lebih cepat dari yang sekarang saya ngomong ini. Nah, setelah saya amati, akhirnya, oh, saya tuh terlalu cepat ngomongnya. Karena gini, ngomong terlalu cepat, ya, itu nanti pikiran berarti lebih cepat lagi. Karena kan ini keluar harus ada udah stok bicara, mau bicara apa. Jadi semakin cepat bicara, semakin pikiran cepat, semakin capek. Makanya ada yang jadi public speaker ngomong 2 jam, itu udah capek banget. Itu pasti ngomongnya terlalu cepat. Saya 2 hari, capek wajar. Nah, bagaimana manajemennya? Ngomongnya tidak terlalu cepat. Nah, bagi Anda yang Muslim, Anda bisa juga sholatnya tuh lebih tumak ninah, gerakannya lebih lambat, lebih santai ya. Karena itu juga bagian supaya Anda bisa mengendalikan pikiran. Kemudian, bagi Anda yang berurusan dengan kuantitas, coba Anda itu tulis ya. Apa sih yang Anda pikirkan ditulis ya, sebanyak mungkin. Nah, kalau ternyata yang dituliskan banyak ya, lalu bikin kategori. Contohnya, Anda mikirin utang, mikirin tabungan, mikirin belanja, mikirin ngasih sangu anak, mikirin ini, mikirin uang belanja. Sebetulnya kelihatannya banyak yang Anda pikirkan, tapi kalau dikategorikan, ternyata satu kata, Anda mikirin uang. Jadi dengan Anda mengkategorikan itu, Anda nggak merasa banyak pikiran. Oh, yang gue pikirin sebenarnya cuma satu, duit. Gitu ya. Nah, kalau repetisi, ya, terlalu banyak, ya, ini karena baru kepikir, yang yang terpikir oleh saya bagaimana cara mengatasinya adalah Anda bisa dengan cara mengamati pikiran Anda, ya, yang diulang-ulang itu, ya, yang diulang-ulang itu Anda amati apa sih yang Anda ulang-ulang? Oh, Anda sebenarnya hanya mikirin tentang uang, tapi cepat banget, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nah, ketika Anda sudah bisa mengamati apa yang diulang-ulang, maka tugas Anda adalah bagaimana supaya Anda bisa melampaui pikiran yang diulang-ulang itu. Bagaimana caranya? Nanti di slide selanjutnya. Tapi yang jelas adalah Anda harus tahu dulu Anda bermasalah dengan speed, kuantitas, atau repetisi. Oke? Jelas ya? Nah, tapi kalau udah berurusan dengan ketiganya, Anda harus lakukan semuanya. Tapi setahu saya jarang banget orang mikirin satu hal diulang-ulang bisa bikin overthinking. Ya, karena orang fokus itu juga repetisi. Anda lagi fokus banget untuk menyelesaikan tentang skripsi, yang diulang-ulang skripsi. Nah, setahu saya itu masih bisa dikendalikan kalau repetisi, ya. Yang repot itu kalau yang diulang-ulang terlalu banyak. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, seringkali ketika Anda menuliskan apa saja yang Anda pikirkan, ternyata Anda tuh tidak banyak loh, tidak sebanyak yang Anda pikirkan. Aduh, gue itu banyak banget setelah ditulis, ternyata cuma 3. Dan itu akan membuat Anda merasa, ternyata gue beban pikirannya cuma 3 doang ya. Dan itu sangat mempengaruhi kita untuk bisa menyikapi, ternyata gue nggak overthinking, ternyata gue santai aja, relax aja, gitu loh. Ini tujuannya Anda menuliskan itu. Oke ya. Nah, sekarang, terakhir, yang tadi terkait dengan repetisi. Ya, sebetulnya juga, kalau Anda bisa uh, melakukan yang di poin 6 ini, nanti speed Anda pun dan kuantitas pun tidak jadi masalah. Cuman, uh, speed dan kuantitas itu dengan Anda menuliskan tadi, dengan Anda melambatkan gerakan itu sudah efektif. Nah, yang tidak efektif kalau Anda berurusan dengan repetisi. Nah, kalau repetisi, maka yang bisa dilakukan Anda adalah Anda harus mampu menguasai atau mengendalikan pikiran. Dalam artian, kalau Anda mau bisa menguasai dan mengendalikan, Anda harus melampaui pikiran. Bagaimana mungkin Anda bisa menguasai sesuatu kalau Anda tidak lebih besar dari itu? Nah, latihannya kuncinya itu cuman meditasi. Dan ini nggak bisa dalam waktu pendek. Makanya saya bilang di sini kuncinya latihan meditasi dalam jangka panjang. Saya pernah bagikan di video publik bahwa meditasi dibagi 2 secara sederhana ya, saya bilang. Nggak secara advance-nya. Secara sederhana meditasi bisa dibagi 2 yaitu samatha dan vipassana.
Nah, samatha itu latihan untuk memfokuskan pikiran, ya. Kayak Anda lihat lilin, rasakan nafas, ya, merasakan detak jantung. Jadi, ciri khas dari meditasi samatha adalah fokus kepada satu hal. Jadi, melatih mengendalikan pikiran untuk difokuskan. Nggak lari-lari kemana-mana, difokuskan, diikat pada satu hal. Anda rasakan tubuh Anda rasakan napas, Anda rasakan ubun-ubun. Pokoknya apapun yang Anda difokuskan, itu samatha. Wirid zikir, Allah, 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 termasuk di samatha. Dan saya, ya banyak yang bilang, Mas Arif gimana cara untuk mengendalikan pikiran? Kok Mas Arif fokusnya kuat sekali? Saya itu dulu zikir Allah Allah sehari 10.000 kali minimal. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Bertahun-tahun loh. Jadi kalau Anda ingin seperti saya, tapi disiplin meditasinya tidak seperti itu, susah. Coba Anda sehari pernah nggak bagian yang muslim ya? Wirid 10.000 sehari dan itu bertahun-tahun. Allah, 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 Allah. Setiap habis sholat 1.000, 1.000, 1.000, lalu malam tahajud 5.000. Bertahun-tahun. Itu yang saya lakukan dulu. Makanya saya bisa ngatasin untuk masalah fokus dan sebagainya. Nah, vipassana itu kebalikannya. Jadi, kalau samatha kita mencoba memfokuskan pikiran. Kalau vipassana kita tidak memfokuskan pikiran. Biaran pikiran kemana-mana. Nah, kita mencoba untuk melatih melampaui. Jadi kita mengamati saja. Jadi kayak kita di medsos anggap banyak sekali postingan teman-teman kita dan kita itu memfokuskan pada satu postingan atau bagaimanapun itu yang Anda lakukan, pokoknya Anda memberikan label. Nah, bayangkan vipassana itu seperti Anda scrolling di newsfeed medsos Anda, tapi Anda hanya mengamati saja, tidak memberikan penilaian. Jadi, ya cuman lewat aja. Seperti Anda menonton sepak bola, tidak berpihak. Seperti itu. Anda tidak melekat pada pikiran yang ini, tidak melekat pada pikiran yang ini. Pokoknya dibiarkan lewat. Kayak di kendaraan, di jalanan, lalu lintas hilir mudik, Anda tidak menilai, Anda cuma melihat saja. Anda tidak punya keinginan untuk menyeberang. Anda tidak ingin supaya jalan sepi. Pokoknya dilihat aja. Nah, dengan seperti itu Anda berlatih untuk tidak melekat dengan pikiran sehingga apapun yang terjadi pada pikiran tidak akan mengganggu Anda. Yang menarik ketika Anda berhenti berusaha untuk mengendalikan pikiran, itu pikiran hilang sendiri loh. Serius. Jadi cara untuk mengendalikan pikiran itu dengan menguasai. Menguasai itu dengan kita diikat pikiran itu atau malah dibiarin aja, nanti malah hilang sendiri. Ya, Anda pilih mana? Tapi kalau boleh dibilang derajat kesulitan, lebih sulit vipassana. Jadi Anda latihan samatha dulu baru vipassana. Nah, sekarang di penghujung, jadi saya kembalikan kepada Anda apakah Anda kebanyakan mikir atau overthinking atau tidak, dicek tadi di awal. Dan sekali lagi, kalau Anda ternyata malah hidupnya tidak berdaya, kurang mikir, kurang cerdas, kurang ide, Anda perlu banyakin mikir. Bagi Anda yang udah terlalu banyak mikir sampai mikirin hal yang nggak penting, itu namanya overthinking, Anda harus kurangin. Jadi, mikir ini harus dalam koridor, tidak boleh kita kurang mikir, tidak boleh juga kita terlalu sering mikir. Jadi dua-duanya itu juga tidak baik, ke kanan ataupun ke kiri. Jadi kita tahu menempatkan kapan harus mikir, kapan harus berhenti mikir. Ini bahasan saya tentang overthinking ya. Hanya sampai di sini, tidak ada slide lagi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Anda dan sekali lagi jangan bertanya di komentar video ini. Anda tunggu postingan saya, nanti ada ya di community atau komunitas. Anda tulis pertanyaan Anda di sana untuk saya jawab di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.